warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Gunawan, mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi murabahah. Pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang diperjanjikan, dan penjual harus memberitahukan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dengan kata lain, murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Setelah sebelumnya penjual menyebutkan harga pembelian barang yang sebenarnya dan jumlah keuntungan yang diperoleh. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh untuk tujuan dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Ada dua jenis murabahah, yaitu A. Murabahah kepesanan pembelian. Dalam murabahah jenis ini, penjual membeli barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan suatu perintah dapat mengikat atau tidak mengikat bagi pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya. B. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini tidak mengikat. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian meskipun tidak ada pesanan dari pembeli. Skema pemesanan murabahah. Yang pertama, melakukan akad murabahah. Yang kedua, penjual memesan dan membeli dari pemasok atau produsen. Yang ketiga, barang dikirim dari pabrikan. Keempat, barang dikirim ke pembeli. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Skema murabahah tanpa pesanan. Yang pertama, melakukan akad murabahah. Yang kedua, barang dikirim ke pembeli. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya, konsep murabahah. Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga pokok dan menentukan satu tingkat keuntungan sebagai tambahannya dengan syarat: 1. Penjual memberitahu buy modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba dan penjual harus terbuka. Dan yang terakhir, penjual hendaknya menyampaikan perihal barang yang dibeli. Selanjutnya, ketentuan syariah. 1. Pelaku. A. Ada penjual dan pembeli. B. Cakap hukum, berakal dan dapat membedakan. C. Akad anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kedua, objek jual beli harus memenuhi: A. Barang dagang merupakan barang halal, diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. B. Barang dimiliki oleh penjual. C. Barang dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. D. Barang dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas. E. Barang dapat diketahui kualitasnya dengan jelas. F. Harga barang tersebut jelas. G. Barang secara fisik ada di tangan penjual. Selanjutnya ialah ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
saling ridha atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dan dijual dengan harga yang. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa atau ikrah, atau ada unsur penipuan, tadlis, atau ada ketidaksesuaian gharar objek akad, maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridha atau rela tidak terpenuhi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih dan membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal terjadi paksaan, apabila bersetujuan untuk kepentingan umum diperbolehkan. Selanjutnya, kegunaan akad murabah. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan dari menggunakan transaksi murabah. Pertama, sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi, maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Yang ketiga, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun perbedaan murabah dan mudharabah. Akad mudharabah dan murabah seringkali dikatakan sama, padahal keduanya merupakan jenis akad yang berbeda. Perbedaan murabah dan mudharabah terletak pada konsep perjanjian dan penetapan laba. Sesuai pengertian murabah adalah akad transparansi keuntungan dan harga beli antara penjual dan pembeli. Sementara akad mudharabah yakni akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dengan pelaku usaha, mudharib, yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis secara produktif dan halal. Sementara konsep penentuan laba pada murabah adalah ditetapkan di awal dengan kesepakatan, sedangkan imbal hasil mudharabah dari usaha tersebut akan dibagi antara pemodal dan pelaku setelah diketahui hasil usaha. Selanjutnya ialah kelebihan menggunakan akad murabah. Akad murabah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa di antaranya. 1. Keuntungannya diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. 2. Margin atau keuntungan murabah bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat berubah. 3. Transaksi murabah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut. Baik itu mengalami untung maupun rugi, transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Baiklah, sekian
presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.